Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis inşallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, diberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan oleh Allah kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan, dan mungkin sebagian antum atau semua antum sudah mendengarnya, akan tetapi membab al-murajaah, yang kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikutip Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Thalathun minal muhlikat." Ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Apa itu 3 perkara yang membinasakan? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Wa hawan muttaba', yang kedua yaitu hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabu al-mar'i bi nafsihi, dan yang ketiga yaitu seseorang merasa bangga dengan dirinya, dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Di dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli mar'in bi nafsihi fa 'alaika bi nafsik. Sehingga apabila nanti kalian melihat kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan, dan ya setiap orang bangga dengan dirinya, maka pada waktu itu jagalah diri kamu sendiri. Hadis ini ya akhwal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada 3 perkara yang membinasakan kita. Yang pertama adalah yaitu syuh. Syuh artinya syadidul bukhl. Syuh artinya ya sangat pelit sekali. Karena ya kalau bakhil, kata para ulama, adalah seseorang pelit kepada orang lain tapi tidak pelit kepada dirinya. Kalau syahih yaitu syuh, seseorang pelit bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada diri. Akan tetapi masuk di dalam hadis ini makna bakhil juga. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sifat bakhil, sifat kikir, ya, pelit adalah merupakan sifat yang tercela. Dan pelit yang paling parah atau yang paling berat akhirnya itu pelit dengan ilmu. Seseorang pelit dengan ilmunya, di mana ia akhirnya menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan. Dan orang seperti ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang, oleh semua yang bisa melaknat. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa hidayah dan keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar." Siapa yang menyembunyikan ilmu, kata Rasulullah, Allah akan berikan penutup mulut pada hari kiamat dari api neraka. Ini akibat daripada pelit terhadap ilmu. Tidak boleh siapapun kita yang punya ilmu, antum sudah belajar satu hadis, sudah antum pelajari, harus antum sampaikan, walaupun ke istri antum, ke anak antum, ke teman antum,
berusaha untuk kita berikan faedah orang lain. Ya. Kemudian setelahnya itu pelit terhadap harta. Di mana pelit terhadap harta yang paling tercela adalah pelit terhadap karib kerabat. Terkadang kita lihat ada orang yang kalau sama temannya dia dermawan, tapi sama kakaknya, sama adiknya, ya, sama karib kerabatnya dia pelit. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya akal Islam. Sebab kalau kita lihat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu yang Allah dahulukan adalah apa? Yaitu dawil qurba, karib kerabat. Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada bersikap adil, berbuat ihsan, dan memberi karib kerabat. Allah khususkan memberi karib kerabat itu menunjukkan akan pahalanya yang lebih, ya. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Setelah Allah menyebutkan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, dan kepada orang tua kamu hendaklah berbuat ihsan. Lalu Allah menyebutkan setelah orang tua apa? Wa bidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Dan ya akhi, sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya 2 kali lipat. Dia mendapatkan 2 pahala sebagai disebutkan dalam hadis dari Abu Daud. Ya. Pahala yang pertama yaitu pahala sedekah. Dan pahala yang kedua yaitu pahala silaturahim. Demikian pula ya akhi, pelit kepada keumuman kaum muslimin, kepada para fuqara, kepada para masakin. Wallahi tidak layak seorang muslim untuk dia pelit terhadap hartanya. Karena pelit itu akhi menunjukkan dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah memberikan kepada dia nikmat, harta? Bukankah kalau ia memberikan sedekah dan memberikan makanan kepada fakir miskin, Allah berkahi hartanya sama sekali tidak mengurangi? Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, wala tunqisu sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi apa? Harta. Kalau dia yakin akan janji Allah, dia tidak akan pelit. Dia akan keluarkan sedekah dari infak hartanya, dari kelebihan hartanya itu, dan dia yakin bahwasanya Allah pasti ganti di dunia dan akhirat. Namun akhi, ya, pelit itu akibat daripada cinta harta yang berlebihan, hubbul mal. Dan cinta yang berlebihan seperti ini yang menimbulkan pelit, akibatnya akan menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit hati. Di antaranya penyakit hasad, dengki. Ya, kalau sudah dengki akhirnya apa? Akan saling menzalimi satu sama lain, sampai kepada tingkat saling membunuh. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang pertama, bahwa yang pertama perkara yang membinasakan yaitu syuhun muta'. Apa itu? Yaitu pelit ataupun bakhil yang ditaati, yang diperturutkan, yang diikuti. Ya akhi, setiap kita wajib untuk melawan ya rasa kikirnya. Bahkan sedekah di saat kikir itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW ditanya, ayyus sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, syahih, dan kamu bakhil saat sedang bakhil, dan kamu takut kefakiran.
Nah, di saat kita sedang pelit, takut kefakiran, disitulah pahala sedekah berlipat ganda. Subhanallah. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Al-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW sabda, dirhamun sabaqa mi'at dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak berapa? 100.000 dirham. Apa kata Rasulullah? Rajulun indahu malun katsir. Ada seorang laki-laki, dia memiliki harta yang melimpah ruah, banyak sekali. Lalu ia ambil 100.000 dirham, lalu ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, dan ada satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu kemudian dia ambil 1 dirham, kemudian dia infakkan. Coba bayangkan ya ikhwah, kalau antum punya uang di tabungan 1 miliar. Kalau antum punya uang tabungan berapa? 1 miliar. Kira-kira untuk antum keluarkan uang 5 juta berinfak mudah tidak Pak? Merem. Karena uang antum masih 900 juta sekian ya. Tapi kalau antum duit cuma tinggal 100.000, kira-kira untuk berinfak 50.000 mikir nggak Pak? Mikir 20 kali. Tapi di saat itulah yang Allah lihat bukan sebatas kuantitas. Yang Allah lihat itu kualitas. Saat dia melawan kekikiran dan ia berhasil melawan kekikiran berat, disitulah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berinfak 5 juta tadi. Karena buat orang yang 5 juta tadi kecil, tidak perlu ada perlawanan melawan rasa kikir. Tapi bagi orang yang satu ini berat sekali. Tapi disitulah justru pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akhi, di sini Nabi SAW mengingatkan yang pertama, syuhul muta'. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Syuhul muta', itu kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini berat ya. Ini penyakit. Ya kalau kita sudah punya penyakit ngikutin hawa nafsu, berat. Kenapa? Karena orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, sulit baliknya. Kalau ada orang tersesat karena tidak tahu, ketika diberitahu insya Allah dia kembali. Tapi kalau orang ngikutin hawa nafsu, ditegakkan 1000 dalil pun nggak mau dengar biasanya. Oleh karena itu Allah menganggap bahwa orang yang paling sesat di dunia itu yang mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang paling sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ya akhi, hawa nafsu kalau sampai mewarnai cara beragama, ini mengerikan sekali. Orang kalau beragamanya, caranya dengan cara mengikuti hawa nafsu, akan muncul berbagai macam penyimpangan, kebid'ahan. Ada orang beribadah dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Dia membuat sesuai dengan keinginannya. Ada orang berakidah sesuai dengan hawa nafsu. Akibatnya apa? Dia akan meyakini sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan dalil sama sekali. Makanya para ulama menyebut ahli bid'ah itu sebagai ahlul hawa. Kenapa? Karena mereka tidak mendasarkan cara beragamanya di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi mereka mendasarkan cara beragamanya di atas hawa nafsu, di atas ra'yu, sebatas yang menurut dia baik saja. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, hati-hati dengan yang namanya hawa nafsu. Wallahi kalau kita punya penyakit hawa nafsu, walaupun ilmu kita banyak, nggak ada manfaatnya tuh ilmu. Di antara perkara yang membuat ilmu tidak bermanfaat itu ittiba'ul hawa ya. Antum hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, antum hafal Al-Qur'anul Karim, tapi ternyata kita, di hati kita ada penyakit ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Itu ayat hadis seringkali tidak bisa kita amalkan. Sudah tahu misalnya itu haram, tapi masalahnya ini sesuai dengan selera dan hawa nafsu, akhirnya kita langgar. Sudah tahu itu perkara yang Allah wajibkan, tapi masalahnya hawa nafsu kita tidak sesuai dengan perintah Allah, akhirnya kita lebih mengikuti hawa nafsu. Maka Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Bagaimana pendapatmu hai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Tuh ya, Allah menganggap orang seperti ini sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Maksudnya apa? Dia punya ilmu, tapi ia tersesat di atas ilmu. Seperti yang Allah kisahkan juga dalam surat Al-A'raf tentang kisah si Bal'am yang sudah Allah ajarkan kepadanya Taurat. Si Bal'am hidup di zaman Nabi Musa. Allah sudah ajarkan kepada dia Taurat, dia sudah tahu banyak kebenaran. Akan tetapi ternyata si Bal'am lebih mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka ya Muhammad tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, sudah diajarin sama Allah ayat-ayat Allah, lalu ia lepas darinya, lalu setan mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, kata Allah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Pokoknya si Bal'am punya dua penyakit yang menyebabkan ilmunya tidak ada manfaatnya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Apa dua penyakit itu? Cinta dunia. Yang kedua apa? Mengikuti hawa. Kalau dua penyakit ini ngumpul pada diri seseorang, ya kesengsaraan buat dia. Makanya siapapun kita yang menuntut ilmu Allah, yang harus kita bersihkan dari diri kita adalah dua penyakit ini. Siapapun kita yang menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama, din ini, berarti yang harus kita bersihkan pertama kali adalah penyakit hawa nafsu dan cinta dunia yang berlebihan. Sebab ini dua penyakit yang menyebabkan ilmu kita nggak ada manfaatnya. Nah ini yang kedua, ya, dari tiga perkara yang membinasakan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang membinasakan yaitu ijabul mar'i binafsi. Seseorang merasa ujub dengan dirinya. Ujub dengan apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ujub yang paling parah ya adalah ujub dengan amalan saleh. Artinya ujub itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang ujub dengan harta, ada orang yang ujub dengan apa? Kepintarannya, ada orang yang ujub dengan kecantikan atau kegantengannya. Ada lagi orang yang ujub dengan apa? Ilmu dan amalnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
yang paling berat dari macam-macam ujub ini yaitu ujub terhadap ilmu dan amal. Merasa ujub kalau dia bisa hafal Quran, dia merasa ujub kalau dia sudah bisa hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah banyak hadis dia hafalkan. Kita merasa heran, kamu hafal Quran, hadis dan yang lainnya kok tidak menimbulkan tawadhu? Kok malah menimbulkan kesombongan dan rasa ujub? Kan seharusnya ketika kita menuntut ilmu menimbulkan apa? Ilmu itu harusnya menimbulkan ketawa. Nah ini kok menuntut ilmu malah menimbulkan ujub. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala mengatakan bahwa seseorang apabila tidak mengamalkan ilmunya biasanya itu akan menimbulkan ujub dan sombong. Makanya orang yang ujub dan sombong itu akibat dari kurang mengamalkan ilmu. Allah musta'an wa al-tikran. Tidak layak ya akhi kita ujub dengan ilmu kita ujub dengan amalan saleh kita, karena kita misalnya rajin tahajud, ketika melihat teman kita nggak tahajud kita remehkan dia. Dari mana kamu tahu bahwa tahajud kamu diterima oleh Allah? Bisa jadi kamu di waktu pagi malah dapat dosa karena kamu merasa ujub dan meremehkan teman kamu yang sedang tidur. Dan bisa jadi orang yang tidur ketika bangun dia menyesal, kenapa saya nggak tahajud? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala rahmati dia. Kita nggak tahu. Maka dari itu ya akhi, kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Kalau riya membatalkan amal ketika sebelum beramal dan saat beramal. Adapun riya setelah selesai beramal, kata Syekh Utsaimin, itu tidak mempengaruhi amal. Yang mempengaruhi amal setelah beramal apa? Ujub. Kita merasa ujub karena kita masya Allah puasa sunnah, maka di saat itu Allah batalkan amal kita. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka tidak layak ya. Kemudian di antara ujub juga yang parah yang paling berat yaitu ujub, seseorang merasa ujub dengan pendapatnya sendiri, ujub dengan akalnya, karena merasa dia intelektual. Lalu kemudian ia merasa ujub dengan akalnya, yang mengakibatkan akibatnya apa? Al-Quran dan hadis dia timbang dengan akal. Kalau dalil sesuai dengan akal diterima, kalau dalil nggak sesuai dengan akalnya ditolak. Allah ya akhi, ini adalah sebab kesesatan iblis la'anahullah. Karena iblis yang pertama kali menolak dalil dengan akal, dan iblis merasa ujub dengan akalnya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis menolak dengan akalnya. Apa katanya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api kan lebih baik dari tanah. Harusnya Adam yang sujud sama saya. Ngeri akhi kalau kita sudah merasa ujub dengan pendapat, dengan akal, yang akibatnya kemudian kita tolak dalil. Wallahi ya akhi, orang seperti ini juga akan terhijab dari kebenaran. Banyak orang-orang seperti ini di zaman ini, karena merasa dirinya profesor, doktor, merasa dia intelektual, akhirnya dia berpendapat hanya sebatas dengan apa? Ro'yunya saja. Al-Quran dan hadis pun ketika disampaikan, kalau nggak sesuai dengan ro'yunya ditolak sama dia. Fala ilaha illallah. Maka dari itu ya ikhwatal Islam, setiap kita berhati-hati dari penyakit ujub ya akhi. Jangan merasa bangga diri ketika antum sudah banyak berjasa dalam dakwah. Terkadang kita sudah banyak jasa dakwah, sudah banyak bantu dakwah, kemudian kita merasa ujub. Lalu kemudian kita mengungkit-ungkit jasa kita kepada orang lain.
Akibatnya Allah batalkan amalan kita. Ada orang ya merasa dia sudah banyak membantu orang, lalu kemudian ia ujub dengan amalnya tersebut. Maka hati-hati ya ikhwah. Ya, ingat semua itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberi, kita tidak ada apa-apanya ya. Kalau bukan karena Allah yang memberi kekuatan kita untuk menuntut ilmu dan beramal, kita nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa beramal, nggak bisa. Jadi kalau semua itu pemberian dari Allah, kenapa kita harus ujub? Maka ini ikhwatul Islam, nasihat buat diri saya sendiri dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kebakhilan yang diperturutkan, hawa nafsu yang ditaati, dan diselamatkan oleh Allah dari merasa ujub dengan diri kita sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.